Sahibul Bait, keluarga dari almarhumah Rusdiana binti Abdul Ghani yang sama-sama kita peringati 3 hari dari wafatnya beliau, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran pandangan rahmat dari Allah di kubur beliau. Dan apa yang kita sudah baca dari pembacaan surat Yasin dan kemudian nanti doa, kita mohonkan kepada Allah menjadi penyebab Allah merahmati beliau dan menjadikan kubur beliau sebagai taman dari taman-taman surga yang insya Allah telah dikumpulkan kembali bersama keluarga besar yang dicintai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Guru kita bersama Al-Ustaz Ridwan, Al-Ustaz Adi, dan para segenap sesepuh 35-36 ilir, hadirin hadirat, para jamaah takziah rahimani wa rahimakumullah wa ra'akum jami'a. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan dilimpahi keberkahan dan maghfirah dari Allah. Amin ya Rabbal. Terutama selalu kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bersama-sama berkumpul pada malam hari ini. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sama-sama bertakziah hari yang ketiga dengan membaca surat Yasin, dan insya Allah kita tutup dengan doa. Berbicara tentang perkumpulan takziah yang semacam ini, amalan yang kita lakukan ini besar niat keutamaannya. Dan keutamaannya itu tidak hanya terbatas manfaat kembali kepada sang mayit yang kita doakan, yang mana ketika kita doakan wong yang sudah meninggal dunia, maka pasti sampai, pasti bermanfaat di dalam kuburnya, dan sangat beliau akan bahagia dengan kiriman-kiriman apa yang kita baca malam hari ini. Begitu juga manfaatnya untuk kita yang hadir, untuk kita yang bertakziah, yang berkumpul pada malam hari ini. Jadi luar biasa kemuliaan, manfaat yang akan didapatkan dari takziah, perkumpulan tahlil dan semacam ini, baik yang sudah meninggal maupun yang didoakan, ataupun kita yang mendoakan. Adapun untuk yang meninggal dunia, di dalam hadis yang sahih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mayyit kal gharib. Wong yang meninggal itu cak wong yang teberak. Wong yang teberak kita lempari duit 1 miliar, maka tidak akan mungkin dia nyambut duit itu. Wong yang teberak kita untali dengan sepeda motor, tidak dia nak nangkepnya. Tapi ada yang paling dia butuhkan saat dia teberak itu. Apa dia? Satu barang atau gelembung pisang yang pacak menyelamatkan dia dari ancaman obat. Itu yang paling dia harapkan. Nah begitu juga kata Nabi, bahwa ada orang masuk dalam kubur, ketika nanti di hari kiamat dibangkitkan seluruh makhluk, maka orang yang masuk dalam kubur banyak bawa dosa, banyak bawa kesalahan, catatan buruknya banyak di sisi malaikat. Tapi ketika dia muncul di padang mahsyar, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, seakan-akan kata Nabi, la dzambalahu, dia tidak punya dosa sama sekali. Alam kelemaknya, kata sahabat. Lemaknya ya Rasulullah, wong itu apa dia penyebabnya?
Kata Nabi simple, bistighfaril ahya. Sebab dosanya diampuni kalau dengan orang-orang yang masih hidup, yang selalu mendoakan dia. Malam ini kita sama-sama mendoakan. Maka kita harapkan doa untuk almarhumah jangan sebatas malam ini baik. Kadang-kadang itu ada orang ketika dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada yang sampai 7, ada yang sampai 40 hari. Ketika berkumpul, Masya Allah, berkumpul mereka doakan. Tapi selain hari ini dilupakan. Tidak lagi ingat dengan wong tuanya, tidak ingat lagi dengan anak, tidak lagi ingat dengan dulurnya. Ini jangan sampai. Makanya bagusnya tradisi kita di Palembang. Setiap masjid, musola, langgar ngadakan perkumpulan maca yasin, maca tahlil, kita kirimkan doa, kita hadirkan bagi para almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia dari keluarga, kita hadirkan nama mereka dalam pembacaan tersebut. Atau bahkan di tempat kami, tempat mertua Sanu Kenten Laut itu tidak hanya di masjid musola mereka, bagi yang mereka tidak hadir di masjid, mereka adakan di rumah masing-masing, sama anak, sama mantu, sama cucu, sama kerabat, sama-sama berkumpul maca doa, maca yasin tahlil, sehingga inilah yang akan sangat menyenangkan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nah, ini yang pertama yang ingin kita sampaikan. Maka saat kita berkumpul di sini, maka luar biasa manfaatnya besar untuk mayit. Maka upayakan hadiah dari Al-Fatihah, surat Yasin, amal-amal perbuatan baik. Upayakan senantiasa terus menerus, jangan sampai terhenti dengan adanya perkumpulan-perkumpulan semacam ini deh. Tapi juga dihadiahkan, teruskan amal-amal perbuatan kita kirimkan dari pahala-pahalanya kepada almarhum, terkhusus wong tua kita yang sudah meninggal dunia, sehingga insya Allah mereka akan bahagia dan kelak akan dikumpulkan bersama-sama kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkadang ada wong yang juga perlu kita ingatkan. Di perkumpulan-perkumpulan semacam ini ngajak wong, ngundang wong untuk apa? Untuk noai maknya, untuk noai abahnya yang sudah meninggal dunia. Tapi terkadang anaknya dewe di sebagian tempat, kalau sih tidak kati, alhamdulillah anaknya kumpul galau. Terkadang anaknya bersikat di depan, bersikat nyiap-nyiapi. Padahal yang paling manfaat dari bacaan doa itu adalah doa dari anak. Bahkan kita kalau tidak lupa dengan mendoakan wong tua kita yang sudah meninggal dunia, ini kita itu dapat jaminan dari Nabi, predikat. Apa predikat yang disampaikan oleh Nabi? Selagi anak itu selalu mendoakan wong tuanya, maka dia dicap sebagai anak yang soleh. Sebagaimana di dalam hadis yang masyhur, yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa tsalatz." Apabila seorang manusia meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 perkara. Amalnya terputus dalam artian bukan tidak sampai, tapi dia yang bersangkutan tidak baca lagi, nak melakukan sholat, tidak katik ceritanya lagi untuk dia puasa dalam kubur, sudah habis ceritanya. Jadi kalau nak sholat berjamaah di masjid, hadir di pengajian majelis taklim di dunia inilah, Ustaz, kadang-kadang aku tuh capek dengan tahajud, tak apa-apa, kaget ketika kita capek di dunia beribadah, dalam kubur kita istirahat. Kenapa? Tidak katik lagi ceritanya ada wong yang diizinkan oleh Allah untuk ibadah lagi dalam kubur, kecuali orang-orang yang khusus seperti para nabi. Itu bukan taklif lagi, tapi tasyrif, kehormatan dari Allah untuk dia di dalam kubur, seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi pada umumnya manusia suruh Allah istirahat.
Tapi istirahat kalau dia soleh waktu di dunia, ngerjakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Tak baca lagi. Tapi ketika ada orang yang doai dia sampai, bahkan ini adalah pendapat mayoritas para ulama di dalam 4 madhab seluruhnya, bahkan yang keluar dari 4 madhab lagi seperti Imam Ibnu Taimiyah. Imamnya orang-orang yang terkadang mereka melarang adanya perkumpulan semacam ini. Nah, imamnya nyuruh dan ngatakan katanya sampai di dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim, di dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiyah, dia mengatakan man halala, siapa yang baca tahlil, siapa yang baca yasin kemudian tahlil, kemudian dia kirimkan pahala-pahala kepada mayit, thumma ahda thawabahu ilal mayit, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada mayit yang akan kita baca, ausilillahumma thawaba dzalika minna yantafi'u bihi. Kata Ibnu Taimiyah, bermanfaat mayit itu ngambil manfaat dari apa yang kita kirimkan berupa pahala. Seluruhnya terputus kecuali 3 ini akan senantiasa berkelangsungan dari mayit itu sendiri. Apa dia itu? Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Apa gawe anak soleh ini? Mendoakan orang tuanya. Jadi di dalam hadis ini para guru-guru kita ulama hadis ngatakan Nabi Muhammad tidak ngomong anak yang mendoakan orang tua baik tidak, tapi langsung dicap oleh Nabi anak yang soleh. Nah, di dalam ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tafsir, di dalam firman Allah ataupun hadis Nabi tak kata yang sia-sia. Setiap sedikit pun dari kalimat di dalam hadis ataupun Quran diucapkan oleh Nabi atau difirmankan oleh Allah ada artinya. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad ngomong anak yang soleh mendoakan orang tuanya, selagi anak mendoakan orang tuanya, tetap selalu dia akan dibimbing oleh Allah, diberikan taufik menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kita seluruhnya, terkhusus anak-anak dari almarhumah, selalu dibimbing untuk ingat mendoakan orang tuanya, sehingga insya Allah selalu mendapatkan predikat sebagai anak yang soleh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah cara kita berbakti. Sahabat datang ke Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, inna abawaya gad mata, kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Cak mana lah kira-kira baca aku masih berbakti atau tak bisa lagi? Baca kata Nabi. Cak mana? Yang pertama engkau doakan dia, yang kedua engkau istighfar kepadanya, yang ketiga ini yang paling penting. Apa dia? Antasila wudda abi, engkau senantiasa selalu menyambungkan silaturahmi kepada kerabat-kerabat, orang-orang yang dicintai oleh wong tua kau. Jadi upayakan kita punya wong tua yang meninggal dunia, jangan sampai dengan wong tua kita meninggal dunia putus hubungan kita dengan kerabat-kerabatnya, atau putus hubungan kita dengan sahabat-sahabatnya. Tetap ada wong yang dulunya kira-kira dengan abah dengan ibu kita ceesan, maka kita bagus sih hubungan kita dengan dia, kita perbagus hubungan, bahkan kita hormati dia. Kenapa? Menghormati orang yang punya sahabat dengan wong tua kita, sampai kita berbakti kepada orang tua. Bahkan di dalam sejarah itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ini salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka beliau juga walaupun kecil umurnya di masa Nabi Muhammad, tapi beliau diangkat, dijunjung sebagai ulama di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Maka ketika beliau dijunjung, dimanapun datang beliau ditakzimi, diagungkan. Dan inilah harusnya kita dengan para ulama. Jangan kita cadak tahu ulama datang, ulama jalan, ulama ketemu sepapasan tengah jalan, ustaz cadak tahu, biasa baik dah. Diajarkan oleh Nabi bahwa salah satu daripada
bentuk kita mengagungkan Allah adalah mengagungkan orang yang punya ilmu. Jadi dijunjung Abdullah bin Umar bin Khattab ini, sehingga ketika dia lagi naik kendaraan kudonya, maka ada seorang badui. Badui ini orang yang tinggal di pergunungan, yang di kalangan manusia di sosialnya tidak terlalu dihormati. Tapi ketika dijinjung oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, maka langsung dia turun dari kudonya, langsung dia tuntun badui itu, kemudian dia naik di kudonya dan dia yang nuntun orang tersebut. Kaget gak lo? Orang-orang yang ada di sekitar, wahai imam, wahai ulama besar, wahai engkau adalah anak dari Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Engkau adalah orang yang paling banyak memberikan hadis, lebih daripada 1.500 itu. Engkau adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Kok gitu perlakuannya dengan wong yang badui? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar, tahu tak kamu siapa itu? Walaupun dia tidak dipandang, sosialnya itu bukan orang yang penting, tapi dia adalah sahabat ayah aku. Dengan aku menghormati dia, berarti aku ini berbakti kepada orang tuaku. Sehingga dia nyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, min abarril birri, termasuk kebaktian yang paling besar kepada orang tua. Nabi Muhammad ngomong, kita berbuat baik dengan sahabat ayah orang-orang tua kita. Oh, berarti menyinggung sahabat. Ya Allah, pantesan katanya. Pantesan Sayyidina Abdullah bin Umar menghormati orang tersebut. Maka dari sini ya, paling tidak ya, jangan sampai kita ketika ada kerabat sahabat wong tua kita tak ajukan atau diwanti-wantikan oleh para ulama. Jangan sampai dengan ayah atau ibu kita meninggal ada yang berkelesa. Nah, ini banyak ya, yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang di daerah kami sana, di arah Limuru sana, banyak jamaah-jamaah kita galak ngeluh, Ustaz, abahku meninggal, tapi abahku nih itu nian apa deket nian sama dia, tapi dia dengan aku cak idak baik, aku idak cak idak juga. Nah, ini salah. Harusnya walaupun dia cak idak dengan kita, dengan meninggal ayah abah kita, maka kita yang berbuat baik, kita yang senantiasa upayakan berbuat baik kepada dia. Nah, atau yang lebih fatal lagi, dengan abah kita meninggal dunia, kita dengan kerabatnya diputuskannya tali silaturahmi dengan sebab waris, dengan sebab peninggalan abah, dengan sebab harta dunia yang sangat sementara. Jangan ini salah satu dari durhakanya kita kepada wong tua. Sebagaimana kita berbuat baik dengan orang-orang yang punya kerabat, ini adalah sebagai kebaktian yang paling besar. Maka kita tidak berbuat baik atau kita putuskan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita, maka ini merupakan dosa kedurhakaan yang paling besar. Siapa yang paling terdekat dengan orang tua kita? Anak-anaknya. Artinya apa? Jangan sampai dengan wong tua kita meninggal, kita dengan dulur itu kelesa, dengan orang-orang yang mendapatkan waris, sesama kita tidak berteguran. Banyak yang semacam ini, karena mungkin tidak sebanding ataupun tidak sama yang dibagikan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Maka dengan kita senantiasa nyambung silaturahmi, walaupun emak sama bak kita tak katik lagi, tapi dengan dulur kita akor, dengan sepupu, dengan kerabat, orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita tetap menjaga silaturahmi. Maka inilah insya Allah akan menjadi kebaktian kita kepada orang tua, dan insya Allah senantiasa setiap hari kita akan mendapatkan pahala berupa kebaktian kepada orang tua kita, dan ini menjadi kunci kesuksesan kita di dalam kehidupan dunia yang sangat fana ini. Dan cerita tentang masalah kebaktian kepada orang tua mungkin sudah banyak kita dengar, ya. Kebaktian kepada orang tua ini adalah satu amal baik yang muajjalah, yang akan disegerakan berupa pahalanya di dunia sebelum kaget di akhirat. Atau kami mungkin ini sudah diceritakan
punya guru menceritakan bahwa dia punya kawan. Jadi suksesnya luar biasa. Dia punya usaha properti, yang mana properti ini setiap di Palembang ini, ya, dia hampir dia kalau nanam saham ataupun dia melok barang ke usahanya. Nah, jadi ada nanya, apa dia sebab kau ni alangkah suksesnya itu usaha kau? Katanya sih kau aku cuma amalan aku. Apa dia? Bakti aku dengan wong tua. Atau wong tua aku, mak aku yang masih hidup, dan juga abah aku yang sudah meninggal. Ibunya masih hidup, dia luar biasa hormatnya dengan wong tua, kebaktiannya. Dan abahnya yang sudah meninggal, tidak pernah dia lupa untuk mendoakan. Bahkan kata di suatu hari aku pergi ke Singapura, ada rapat dengan rekan-rekan kerjaku. Maka ketika aku sampai di Singapura, ibu aku nelpon, ngapa nyuruh balik. Maka dari detik itulah, ketika ibu aku nyuruh balik, langsung aku bergegas balik ke Palembang dan aku temui ibu aku sebagai bentuk kebaktian aku kepadanya. Maka dengan sebab inilah wajar kata para ulama bahwa apa yang dia dapatkan daripada kesuksesan usahanya, apa yang dia dapatkan dari kemajuan ekonominya, maka Allah berikan dengan sebab kebaktian dia kepada orang tua. Tapi sebaliknya, jangan kita mimpi kalau kita punya usaha lancar atau rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang tentram, kalau kita lupa dengan orang tua, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jangan pernah dilupakan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling berjasa dan orang yang pertama kali Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kesuksesan dunia akhirat ada pada kebaktian kita kepada mereka, dan kebangkrutan kita dunia akhirat ada pada durhaka dan lumpuhnya kita kepada orang tua. Maka bagaimanapun keadaan kita, sudah kita jadi ekonominya yang sangat meningkat ataupun usaha kita melejit, melangit, meroketnya, maka kita sudah punya keluarga dewek berupa istri dan anak, maka tetap wong tua di nomor satu kan, wong tua tetap prioritas. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita tinggal akan petik buah dan manisnya dari apa yang kita perbuat, dan insya Allah hidup kita akan berkah, hidup kita akan mendapatkan daripada pandangan tuntunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan apa yang kita dengar, baca kita ambil ibrah, pelajaran, dan insya Allah kita amalkan dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan terkhusus untuk almarhumah ibu almarhumah Rusdiana binti Abdul Ghani, mudah-mudahan malam ini adalah malam yang paling bahagia